Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mungkin saya masuk ke yang lebih urgen mungkin ya, karena saya kira waktu sangat terbatas. Sebenarnya saya membuat tulisan itu Ramadan di tengah COVID Corona ya. Dan tetapi mungkin karena tadi ada beberapa hal yang menjadi urgen, saya prioritaskan ke judul ini. Nah ini insyaallah. Gini. Anwar Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini bukan hanya untuk terlaksananya hukum saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ini judul kita, menginginkan terlaksananya maqasid dalam hukum. Jadi jangan sampai hukum terlaksana, maqasid tidak tercapai. Ini memang menjadi permasalahan di tengah masyarakat. Karena masyarakat itu mengenalnya pokoknya Quran, Sunnah, teks, selesai. Memang jarang memperhatikan yang namanya maqasid syariah. Ketika MUI memakai maqasid syariah untuk mengambil sebuah hukum, akhirnya menjadi gamang di tengah masyarakat karena merasa selama ini tidak mengenal sesuatu bernama maqasid syariah. Hari ini kita akan lihat bagaimana Ramadan dalam kondisi yang berbeda. Dalam kondisi yang berbeda. Nah, Nerimakumullah. Saya ingin mengingatkan sedikit bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa ada 3 golongan yang merusak pemahaman. Maka Rasulullah mengatakan ilmu agama ini akan dibawa oleh orang-orang terpercaya dari setiap generasi. Mereka akan membersihkannya dari 3 hal. Berarti 3 hal ini yang merusak pemahaman agama. Pertama, disebut tahriful ghalin. Yang kedua, ta'wilul jahilin. Yang ketiga, intihalul mubtilin. Intihalul mubtilin. Permasalahan bagaimana? Al-ghalin biasanya dia melampaui batas sehingga justru tidak menunjukkan Islam itu sendiri. Yang kedua, ta'wilul jahilin, ini masalah. Yang ketiga, pemalsuan orang-orang batil. Jadi nerimakumullah, memang kondisi sekarang misalkan fatwa MUI dianggap sebuah kesalahan, dianggap pokok ini program orang yang tidak beriman supaya masjid kita kosong. Kita akan lihat hari ini gimana sesungguhnya, agar nanti di akhir mungkin agar kita tenang beribadah di rumah, agar kita tenang beribadah di rumah. Nih, secara umum hukum syariat itu alat untuk mewujudkan maqasid. Jadi setiap hukum ada maqasidnya dan harus tercapai. Kenapa membunuh diharamkan? Karena jaga jiwa. Kenapa? Ini singkat saja saya kira, sebentar. Jadi hukum itu alat mewujudkan maqasid. Nanti akan kita lihat bagaimana dalam kondisi, katakanlah, diwajibkan sholat Jumat
tapi berbahaya, apakah tetap sholat Jumat atau tidak sholat Jumat karena menjaga bahaya? Nah, ini kan bagaimana, apakah dipaksakan sholat Jumat dalam keadaan ada bahaya? Gitu. Apakah bahaya yang didahulukan atau sholat Jumat yang didahulukan? Makanya pendekatan pertama, hukum syariat itu wasilah untuk mewujudkan maqasid. Wasilah untuk mewujudkan maqasid. Kemudian disingkat, dan yang namanya hukum pasti mewujudkan maslahat. Maslahat itu usaha mewujudkan maqasid namanya maslahat. Maslahat dibagi dua. Manfaat dibalik perintah, bahaya dibalik larangan. Maka ini harus kita pahami, tidak boleh ada perintah tapi mendatangkan bahaya. Kita lewat ini. Kemudian dirahmakumullah, kita lewat ini karena terlalu detail. Nah ini pengaruh maqasid dalam syariah dalam menentukan hukum. Nah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, harus bisa membedakan hukum dalam kondisi normal dan dalam situasi khusus. Ketahuilah kewajiban sholat Jumat itu dalam kondisi normal. Bagaimana dalam kondisi khusus? Rasulullah safar dalam perang Tabuk itu 50 hari. Dan tidak pernah sholat Jumat. 50 hari, kira-kira 7 Jumat ya. Bukankah ada hadis lebih dari 3 kali Jumatan? Itu dalam kondisi normal. Bagaimana dalam kondisi khusus? Beda hukumnya. Maka harus membedakan hukum dalam situasi normal dan dalam situasi khusus. Yang sering, misalkan nih pertanyaan kita sederhana. Mana yang syariat dalam kondisi khusus, Jumatan atau tidak? Kemarin mungkin di Jakarta viral videonya. Udahlah kita pegang syariat saja. Pertanyaannya, yang mana yang syariat dalam kondisi khusus, Jumatan atau tidak? Nanti akan kita ini kan. Apakah pahala ibadah dalam kondisi rukhsah dengan pahala ibadah tidak dalam kondisi rukhsah sama atau tidak? Kita akan lihat nanti. Kenapa? Karena kita ini kadang berpikir pahala itu dalam kondisi normal iya ke masjid. Pahala dalam kondisi khusus gimana? Jadi yang harus kita sadari adalah ada perbedaan hukum antara situasi normal dan situasi khusus. Permasalahannya pahalanya sama atau tidak? Ini mungkin yang nanti harus kita katakanlah, yang harus kita bawa dalam kondisi Ramadan di tengah corona ini. Saya ingin memberikan asyahid ya. Asyahid itu dalil dalam hadis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk, perang Tabuk, kita kenal ya perang Tabuk, namanya perang Tabuk itu disebut Jaisul Usrah. Jaisul Usrah kita terkenal ya. Yang namanya perang Tabuk, perang dalam keadaan panas, perbekalan sedikit, maka disebut Jaisul Usrah. Ketika pulang, Rasulullah bersabda, lihat. Di Madinah, ada orang yang tidak ikut perang bersama kalian, tapi pahalanya sama-sama kalian. Apa? Pahalanya sama dengan kalian. Sahabat yang merasakan betapa capeknya yang namanya perang Tabuk, Jaisul Usrah, tanya kepada Rasulullah, Rasulullah, siapa orangnya?
gak capek bersama kami, pahalanya sama. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Mereka yang niat sudah siap perang namun tidak berangkat karena terhalang sakit. Sama nggak pahalanya? Sama. Kenapa? Pertanyaannya. Ramadan tahun ini kita tidak taraweh di masjid karena pilihan kita tidak mau taraweh atau karena situasi khusus. Maka nanti sangat penting sekali innama al-a'malu binniyat. Pahala itu tergantung niat. Yang kedua juga, bukankah selama ini kita memang tarawih di masjid, sholat jamaah di masjid, jumatan di masjid. Kita dalam kondisi khusus tidak bisa melakukannya, pahala yang biasa kita peroleh itu akan tetap sama. Karena kita tidak melakukan, bukan pilihan kita. Kita tidak melakukannya karena kondisi khusus. Coba tadi, Jaisul Usrah, begitu capek sahabat mengikutinya. Ada di Madinah yang gak ikut perang, pahalanya sama. Masalahnya apa? Dia tidak ikut perang karena dia sakit. Berarti pahala dalam kondisi normal dengan pahala dalam kondisi khusus sama. Pahala dalam kondisi azimah dengan pahala dalam kondisi rukhsah sama. Nanti ada hadis Allah senang diambil rukhsahnya seperti Allah senang diambil azimahnya. Nanti ada hadisnya insyaallah. Oleh karena itu ini menjadi menjadi landasan berpikir yang utama ketika kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan dalam kondisi seperti ini. Asal tadi niatnya innamal a'malu binniyat. Kenapa Anda tinggal di rumah? Niatnya apa? Maka saya karena sering berbicara masalah fikih, saya sering mengatakan tolong tanyakan dulu hukum dari melakukan sesuatu. Setelah itu niatkan dengan hukum tersebut. Pertanyaannya, apa hukumnya kita tinggal di rumah nggak kemana-mana? Kalau kita melakukan atas dasar pertimbangan hukum dalam fikih, kita berpahala. Kalau kita melakukan atas keanjuran Kemenkes, tidak berpahala. Innamal a'malu binniyat. Kita juga. Nah sekarang kalau ditanya, kira-kira pahala di bulan Ramadan dalam kondisi corona sama atau tidak? Atau jangan-jangan lebih banyak? Jangan-jangan lebih banyak. Nah, untuk menjelaskan masalah kaidah ini, jadi ini kesimpulan sederhana saja, membedakan hukum dalam situasi normal dalam situasi khusus. Kenapa? Mari kita lihat kaidah ini selintas. Dalam kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajibut taisir. Kaidah fikih ini saya ingin ditekankan. Kaidah fikih ini kalau dilihat akan lebih kuat dari hadis dan sunnah itu sendiri. Karena kaidah fikih itu dibentuk dan dibangun di atas puluhan hadis, puluhan ayat. Ini ekstraknya, maka ini lebih kuat. Al-masyaqqatu tajibut taisir adalah membedakan situasi normal dan situasi khusus. Dalam situasi normal 4 rakaat, dalam situasi 2 rakaat pahalanya sama. Kenapa? Al-masyaqqatu tajibut taisir. Kalau pahalanya tidak sama, Rasulullah akan nyuruh tetap sholat 4 rakaat. Ketika ditanya Rasulullah, kata Rasulullah, Allah senang diambil rukhsahnya seperti senang diambil azimahnya. Oleh karena kalimat masyaqqah atau kaidah masyaqqah tajibut taisir menunjukkan bahwa memang Allah tidak menginginkan sulit bagi kita. Dalam kondisi seperti sekarang dibolehkan atau hukum menjadi berubah karena hukum dilihat situasi, ada situasi normal, ada situasi yang khusus. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dalam kaidah ini masyaqqah tajibut kesulitan menjadi sebab datangnya mudah. Kalau kita tanya pahalanya bagaimana? Ya kalau pahalanya lebih banyak Rasulullah akan menyuruh untuk sholat
Di perjalanan itu 4 rakaat, masalahnya lebih banyak. Tapi pahalanya sama. Permasalahan kita adalah pertanyaan, apakah pahalanya sama atau tidak? Tadi, masyaqqah tajibut taisir. Rasulullah selama perang Tabuk tidak Jumatan. Dalam Ramadan, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kita wajib puasa di bulan Ramadan. Faman kana maridan aw ala safarin, dalam kondisi khusus. Sakit, safar, boleh tidak puasa, nanti diganti. Lihat, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kira-kira kalau pahalanya lebih besar, Rasulullah Jumatan atau tidak? Jelas Jumatan Rasulullah. Bukankah sahabat selalu bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Mereka sangat antusias dengan pahala yang lebih besar. Rasulullah, mereka bertanya, hamba sahaya apa yang lebih baik yang untuk dimerdekakan? Ya kata Rasulullah, yang paling mahal, yang paling berharga. Sahabat di benaknya itu selalu berpikir mana yang lebih baik. Pertanyaannya, kalau 4 rakaat dalam safar lebih baik, pastilah disuruh 4 rakaat. Tapi disuruh 2 rakaat. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya pahala tidak ada yang berubah. Dalam kondisi khusus, azimah, rukhsah, dengan kondisi normal, al-azimah, tidak berbeda. Hadirin rahimakumullah, marilah kita rubah cara pandang kita dalam kondisi ini. Pahala tidak berubah. Kenapa? Karena kondisinya kondisi khusus. Yang juga, lihat, yang namanya kondisi khusus, ad-darar yuzal. Segala kemungkinan bahaya harus dicegah. Tadi, ad-darar yuzal, kita sudah, kemungkinan bahaya harus dicegah. Ad-darar itu dicegah sebelum terjadi. Jadi salah menurut saya. Ada orang masih tetap Jumatan dengan perkiraan ini kan masih daerah hijau. Subhanallah, Saudi itu mengadakan lockdown Saudi sebelum ada kasus corona di Saudi. Jadi berapa minggu yang lalu saya ngobrol atau ada acara dengan ikhwah dari Madinah. Saya tanya gimana Madinah? Di sini kata dia, ada ini yang sebelum ada kasus positif corona sudah ditutup. Maka sebetulnya jangan berpikir, wah ada namanya bahaya itu sebelum terjadi, bukan setelah terjadi, bukan sudah ada baru ditutup. Sebelum ada harusnya sudah ditutup. Ad-darar yuzal. Kemungkinan terjadi bahaya harus dijamin. Hadirin rahimakumullah. Nah ini lihat. Karena pertimbangan bahaya Rasulullah melarang sahabat puasa wajib yang namanya Fathu Mekah itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, kalian telah dekat dengan musuh kalian. Tidak berpuasa akan lebih menguatkan kalian. Di hari esoknya Rasulullah lebih tegas lagi. Besok pagi kalian akan berhadapan dengan musuh kalian. Tidak berpuasa lebih menguatkan kalian. Karena itu janganlah berpuasa. Bukankah puasa Ramadan wajib? Wajib. Kenapa dilarang? Kemungkinan bahaya. Apa kemungkinan bahaya? Terjadi lemah. Kemudian kalah. Apa bahayanya? Kalah dalam perang. Rasulullah mengatakan jangan berpuasa. Ini merupakan keharusan, maka kami pun tidak ada yang berpuasa. Pertanyaannya tadi, masyaqqah tajibut taisir, karena kemungkinan sulit Rasulullah tidak Jumatan ketika perang Tabuk. Yang kedua, dalam kondisi puasa, dalam bulan Ramadan, puasa wajib, Rasulullah melarang puasa. Berarti kemungkinan sulit, kemungkinan bahaya menjadi alasan yang wajib dipending. Kenapa? Dalam permasalahannya, apakah corona bahaya? Dalam hadis disebutkan, Rasulullah mengumpamakan penyakit menular itu seperti singa. Firro minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah dari penyakit menular seperti kalian lari dari apa? Di singa. Permasalahannya mana yang lebih bahaya? Singa atau corona? Kenapa?
Kalau singa kan kelihatan sama mata. Tinggal ditangkap atau ditembak selesai. Corona nggak ada yang kelihatan. Ada yang bertanya, bukankah di zaman Umar pernah terjadi taun? Saya bilang, taun di zaman Umar itu, orang yang kena taun kelihatan. Bisa dideteksi secara cepat. Yang menularkan penyakit di zaman Umar itu yang sakit. Yang sehat tidak menularkan. Di zaman sekarang, taun. Virusnya nggak kelihatan. Dideteksinya beberapa hari nggak langsung. Kemudian yang sehat juga membawa penyakit. Yang carrier itu kan yang sehat. Datang ke yang ini. Bahkan di Bogor, wali kotanya yang sakit masih hidup. Yang tertularnya sudah meninggal. Dokter yang menyambutnya di airport itu sudah meninggal. Padahal tidak ada yang menyangka. Memang waktu nggak ada tanda sakit sama sekali. Makanya hadirin dalam hal ini kita harus memahami ternyata memang syariat itu bukan hanya sekedar dibangun dalam hal laksanakan sunnah, laksanakan hadis, laksanakan ayat, tapi termasuk bagian dari sunnah juga kondisi itu berpengaruh terhadap hukum. Kondisi sangat berpengaruh terhadap hukum. Makanya ada yang mungkin tadi, apakah sama nih? Azimah dengan rukhsah tidak beda. Maksudnya sama pahalanya. Kalau pahalanya lebih besar dalam mengambil azimah. Tapi dalam hadis disebutkan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Oleh karena rahmatullah, dalam hadis ini Allah senang diambil rukhsahnya seperti sebagaimana Allah senang diambil azimahnya. Dalam kondisi normal azimah silakan. Dalam kondisi khusus rukhsah silakan. Dan tidak ada perbedaan dalam masalah pahala. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini ada peristiwa juga, subhanallah. Harisah ikut perang bersama Rasulullah. Belum dimulai perang, sudah kena panah meninggal. Kemudian ibunya, Ummu Harisah, ini Harisah syahid enggak? Datang ke Rasulullah. Kan perang belum mulai. Kata Rasulullah, habilti. Bukan juga surga, Firdausul A'la katanya. Hadirin rahimakumullah, jangan ada dalam pikiran kita, pokoknya dulu begini dalam kondisi normal. Sekarang dalam kondisi khusus ingin juga kayak begitu. Enggak. Ini adalah keringanan dari Allah yang kita harapkan pahalanya tetap sama. Nah, yang dijaga adalah innamal a'malu binniyatnya dijaga. Yaitu apa? Tolong niat kita ya Allah. Ya apalagi kita bukan tidak ingin ke masjid. Tapi masalahnya ada situasi yang tidak memungkinkan kita ke masjid. Akhirnya dari makullah, mari kita sadari sebetulnya ini yang sering jadi masalah adalah banyak yang tidak menyadari tentang maqasid syariah sehingga yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah menginginkan kondisi, menginginkan melaksanakan ibadah dalam kondisi normal, padahal ibadah di zaman dalam Ramadan ini kita dalam kondisi khusus, maka tidak bisa disamakan, disamakan. Kemudian dari Allah, mari kita merenung kira-kira dalam kondisi seperti sekarang, apakah fadilahnya berkurang? Nah, kadang-kadang merasa apa? Ini ya kan secara fisik kita nggak kemana-mana, di rumah terus, Jumatan juga enggak, jamaah juga enggak. Jamaah ya, saya kira di rumah ya jamaahnya. Kalau taraweh saya kira memang pada dasarnya taraweh di rumah ya. Cuman yang jadi masalah adalah ini kalau di masjid kan enak suaranya.
Kalau kita yang jadi imam, memang masalahnya di situ ya. Ya nggak masalah. Artinya dalam hal ini katakanlah tadi memang kita dalam kondisi nah sedikit kira-kira mana apakah fadilahnya berkurang gitu ketika kita dalam kondisi seperti sekarang. Mari kita lihat ini. Ada yang terima Allah. Nah ini hikmah corona. Saya sikat. Di antara hikmah yang ada, yang namanya seorang mukmin kan tidak berpikir kok begini, kok begitu. Dia berpikir gimana hikmahnya apa sih? Pertama, corona menyadarkan kita akan keterbatasan kemampuan manusia. Di zaman Indonesia itu terpengaruh dengan apa? Dengan mereka yang menuhankan teknologi. Selama ini manusia sombong tidak mau mendatangi Allah karena mereka merasa sudah menguasai teknologi. Sebelum-sebelumnya ada bencana, nggak ada yang ingat Allah. Kenapa? Masih bisa diatasi. Jadi kemusyrikan berhala itu, kalau ada musibah, mereka tidak punya teknologi, larinya ke Allah. Para penyembah berhala dulu. Ikrimah itu sadar Allah adalah Rabbul Alamin. Ketika dia lari dari Rasulullah dalam Fathu Mekah, akan menyeberang kemana? Ke Habasyah. Tapi ketika naik kapal laut diumbang-ambing oleh ombak besar. Sehingga Ikrimah melihat para orang yang naik perahu bersama Ikrimah teriak semua. Allah, Allah, Allah. Di situ Ikrimah sadar. Ternyata yang bisa kita pahami adalah Ikrimah setelah itu masuk Islam. Anaknya Abu Jahal Ikrimah. Apa? Kata Ikrimah, ini orang menyembah berhala, tapi kalau musibah teriak Allah. Ternyata kemusyrikan berhala itu, kalau ada musibah masih ingat Allah. Yang parah kita, kemusyrikan teknologi. Yaitu apa? Di zaman sekarang, karena ada teknologi, ada musibah, nggak ingat Allah, diatasi teknologi. Sekarang teknologinya lumpuh. Maka kita menjarai, manusia sekarang kena. Kita mendengar Itali kabarnya dulu ketika ada di ILC. Kalau Singapura teknologinya siap. Kalau Amerika sistem kesehatannya siap. Kita ini nggak siap. Amerika sendiri termasuk yang sekarang terbanyak kematiannya gara-gara corona. Itali juga, Spanyol juga, Jerman juga. Dan yang menjadi hebat adalah mereka yang kena corona adalah bukan mereka yang hidupnya dalam kotor atau tidak, mereka yang bersih juga. Mereka yang sehat, para pemain bola kena. Pangeran Charles, Perdana Menteri Inggris kena. Beberapa orang tokoh kena. Subhanallah. Maka corona ini menyadarkan manusia ini lemah di hadapan Allah. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini yang kita sadari adalah Allah Rabbul Alamin. Kita memasuki Ramadan dalam penuh kesadaran. Memang kita ini orang-orang lemah. Gitu. Allah lah satu-satunya yang mempunyai peran di langit dan bumi. Oleh karena itu corona menyadarkan kita. Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Yang mungkin alhamdulillah kita selalu meyakini. Akan tetapi kita ini terpengaruh dengan pemahaman mereka yang menyembah teknologi. Sehingga mereka mengatakan Tuhan sudah mati. Maka di tengah corona seperti ini seharusnya kita lebih menyadari. Ketika datang bulan Ramadan kita lebih sadar Allah. Iya karena budu, iya benar. Kenapa? Masalahnya Allah satu-satunya yang berperan. Akan dirahimakumullah. Sedikit dalam masalah corona juga. Ini kita lewat saja. Nah ini ada menarik. Ramadan di tengah corona apa? Mari kita mengingat zikrun. Zikrun itu mengingatkan. Ada ucapan Nabi Nuh ke anaknya ketika anaknya akan mengatakan saya akan lari ke gunung. Kata Nabi Nuh, la asimal yauma min amrillah.
hari ini tidak ada yang selamat dari azab Allah. Maksudnya, pertanyaannya, adakah di antara kita merasa aman dari corona? Tidak ada. La simal yaumin amrillah illa man rahim. Kalau begitu, sama-sama kita semuanya terancam. Ini kan menunjukkan, ya Allah. Ya memang tidak mirip-mirip, tidak 100% mirip. Tapi dari sisi siapa yang merasa aman dari corona sekarang. Seperti siapa yang amaras akan selamat dari banjir besar Nabi Nuh. La simal yaumin amrillah. Tidak ada yang akan terjaga hari ini dari azab Allah. Illa man rahim. Nah, rahimakumullah. Oleh karena itu Ramadan dalam kondisi seperti ini lebih menyadarkan siapa Allah, lebih menyadarkan kenapa kita menyembah Allah. Allah menginginkan ketika turun musibah itu apalah Allahum yatadarraun. Jadi salah satu hikmahnya Allah ingin mendengar dari kita rintihan menangis di malam hari. Minta kepada Allah, ya Allah angkat musibah ini. Ya Allah angkat musibah ini. Di sini. Walaqad arsalna ila ummamin min qablik. Fa'akhadnahum. Akhadnahum itu diberikan ujian. Bil ba'sa wa dharra la'allahum yatadarra'un. Tujuannya apa? Kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri. Jadi seharusnya kondisi Ramadan seperti ini itu lebih bermakna, lebih mendekatkan kita kepada Allah. Karena kadang-kadang manusia dalam nikmat itu gak sadar Allah. Biasanya dalam susah datang Allah. Adalah keterlaluan dalam keadaan susah, dalam keadaan wabah, nggak datang juga kepada Allah. La'allahum yatadarraun. Jadi yang Allah inginkan dari kita adalah la'allahum yatadarraun. Yang mudah-mudahan adalah karena masih ada yang soleh di antara kita, Allah angkat. Kemarin saya kira Ustaz Salim, gara-gara satu orang, yang mudah-mudahan di antara kita ada yang ibadahnya Allah terima, kemudian mengangkat musibah ini. Contoh orang yang kena musibah tidak lari kepada ayat ini. Walaqad akhadnahum bil azab famastakanu. Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpahkan azab kepada mereka. Tapi masalahnya maka mereka tidak tunduk famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun dan tidak. Ini yang dikhawatirkan. Sudah kena musibah tidak mau mendatangi Allah, tidak mau tadarra, tunduk hina di hadapan Allah, meminta-minta, memohon-mohon kepada Allah. Rahimakumullah. Nah, bagaimana Ramadan kita dalam kondisi seperti ini seharusnya lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Kenapa? Ya Allah. Rahimakumullah. Jelas kita tidak bahagia dengan kondisi corona, akan tetapi yang namanya beriman kan mencari hikmahnya, mencari kebaikannya di balik musibah. Dan kita, ya subhanallah, sudah kita disampaikan beberapa kali oleh para penceramah, juga disampaikan, yaitu apa? Yang beriman kan nggak ada yang jelek dalam kehidupannya. Kenapa? Ya, kalaupun meninggal tetap syahid. Alhamdulillah, bagaimana Ramadan tahun ini lebih mendekatkan kita kepada Allah karena memang sangat keterlaluan kalau seandainya dalam kondisi corona masih juga tidak mau dekat kepada Allah. Kenapa? Ya, saya kira sangat keterlaluan. Akan itu sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita di tengah corona ini adalah la'allahum yatadarraun. Di mana kalau masalah tarawih sebetulnya dalam fikih sendiri dibolehkan di rumah. Apalagi bahkan dalam mazhab Maliki ya kalau memang sudah ada yang di masjid sudah ada boleh di rumah, ngadakan sendiri di rumah dalam kondisi normal, dalam kondisi khusus apalagi. Terus bagaimana yang lain? Jumat saya kira sama. Ya Allah, ini kan istilahnya bukan masalah kondisi normal, dalam kondisi khusus.
Terus yang lain bagaimana jamaah? Jamaah masih mending lah, masih ada. Kemudian diremak ulang sekali lagi nah ini yang kemarin disinggung oleh Habib Salim bahwa tadi saya bertanya, kira-kira dalam kondisi corona pos pahala lebih banyak atau lebih sedikit? Kadang-kadang kita ini berpikir yang namanya pahala itu puasa, sholat, zakat itu tidak salah. Tapi kalau terbatas itu saja menjadi masalah. Kenapa? Ternyata sedekah itu yang lebih hebat lagi. Sedekah yang lebih hebat. Nah, gini. Ada dalam masalah fikih, ada pertanyaan. Mana yang lebih baik? Memberi pinjaman atau sedekah? Jawabannya memberi pinjaman. Loh, kenapa memberi pinjaman? Karena memberi pinjaman itu dalam keadaan orang butuh. Kenapa? Karena kalau memberi belum tentu butuh. Pertanyaannya, kalau begitu, mana yang lebih afdol? Memberi pinjaman atau bersedekah dalam keadaan butuh? Berarti memberi sedekah dalam keadaan butuh jauh lebih baik daripada meminjamkan. Kenapa meminjamkan bisa lebih baik daripada sedekah? Karena meminjamkan itu dalam keadaan butuh. Orang datang meminjam dalam keadaan butuh atau dalam keadaan tidak butuh? Butuh. Dalam kondisi butuhnya itu menjadi lebih baik. Sekarang, dalam kondisi sekarang seperti ini, memberi adanya lebih baik dari meminjamkan. Kenapa? Karena orang pada butuh. Tadi di TV ada orang mencuri beras untuk makan. Ditangkap polisi, akhirnya pemilik beras tersebut justru orang bersedekah kepada dia. Sekarang ini kalau kita lihat di antara hikmahnya, pahala sedekah jauh lebih baik kondisinya. Sudah bulan Ramadan, sudah dalam keadaan membutuhkan, sehingga ya Allah. Jadi jangan sampai pesimis tuh gimana sih kita Ramadan tahun ini? Ya akhi, kan kita tiap hari membaca raditu billahi robba, kami ridho Allah sebagai Rabb. Apa itu Rabb? Yang maha pengatur. Jangan sampai kehilangan keimanan dalam kondisi corona. Sehingga kita kok begini. Ya Allah, raditu billahi robba. Tadi sudah disampaikan dalam kondisi rukhsah pahalanya sama dengan dalam kondisi normal. Dalam kondisi azimah. Bahkan mungkin lebih berpahala lagi. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian hal-hal tersebut jangan lupa. Innamal a'malu binniyat. Niatnya tetap lillahi ta'ala. Yaitu tetap berharap. Dorongannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dorongan yang lain. Akhirnya rahimakumullah, sekali lagi. Jangan pernah berpikir, rugi nih kita Ramadan di tengah corona. Saya khawatir kita tidak ridho sama Allah. Saya khawatir kita tidak ridho sama raditu sudah. Terakhir, kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih takut corona? Bahaya. Apa sih bahaya? Kematian. Ya, kalau bahaya cuma kematian mah ada yang lebih bahaya lagi. Yaitu apa? Kehidupan setelah kematian. Kan bahaya terbesar kehidupan adalah kematian. Sedangkan bahaya yang terbesar adalah kehidupan setelah kematian. Di alam kubur aja sudah ditanya, man rabbuka. Jadi kalau kita mikir, kan kita yang beriman berpikir hidup ini tidak berakhir. Jangan sama terpengaruh sama orang lain. Orang lain berpikir hidup berakhir. Enggak, hidup tidak berakhir. Yang lebih bahaya adalah bukan sekedar kematian, tapi bagaimana kita berpikir untuk kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu mudah-mudahan saja dalam kondisi seperti ini kita semua terdampak. Kecil atau besar jelas semua terdampak. Tapi kita raditu billahi robba. Jangan sampai dalam keadaan corona justru tidak menjadi pos pahala. Kayak gini mungkin. Karena saya lihat di pengumumannya sampai jam 9 ini. Ya mudah-mudahan kalau ada pertanyaan bisa dijawab. Sekali lagi intinya jangan pernah mengeluh di hadapan takdir Allah. Allah sudah menyediakan segalanya. Dan pahala dari beribadah dalam kondisi rukhsah itu sama pahalanya dengan kondisi normal. Jadi sedikit berbagi ya. Sebetulnya satu hari ketika saya pengajian, saya lihat di layar ada akhir.
Beliau tadi yang saya sampaikan sebenarnya salah satu tambahan dari beliau bahwa rukhsah dengan azimah itu sama. Karena Allah senang diambil rukhsahnya seperti senang diambil azimahnya. Itu tambahan dari beliau, masa saya sampaikan. Jadi begini, tadi saya bilang, jangan berpikir, waduh kurang nih pahala kita tahun ini. Kurang apa ya orang dalam keadaan rukhsah kok. Nah, kalau kurang, ya Rasulullah nggak ngambil rukhsah dong. Orang Rasulullah juga lebih menginginkan pahala yang lebih besar. Padahal rukhsah diambil Rasulullah. Bahkan tadi jelas, dalam keadaan perang, jangan puasa. Barakallahu, silakan kalau ada pertanyaan mudah-mudahan bisa dijawab. Oke. Jazakallah Ustaz Dr. Taufik Hadani yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan persoalan-persoalan penting seputar fikih di dalam kita menjalani ibadah di bulan Ramadan, khususnya dalam kondisi wabah COVID-19 seperti saat ini. Mungkin beberapa hal yang barangkali masih menjadi bahan pertanyaan, meskipun tadi sepertinya juga sudah cukup jelas disampaikan. Ada yang berpendapat begini, Ustaz. Misalnya ada yang tetap ingin menjalankan sholat berjamaah di masjid, tetapi dengan menjaga situasi. Misalnya dengan menjaga kebersihan, atau mungkin jamaahnya disemprot dulu dengan desinfektan, dan kemudian softnya dibuat jarak tertentu sehingga bisa menjaga dari penularan wabah COVID-19. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Tetap mungkin bahasanya kalau tidak berjamaah di masjid, tidak melaksanakan ibadah di masjid, seperti ada yang kurang. Tetapi mereka melaksanakan dengan pembatasan-pembatasan yang paling tidak bisa meminimalisir atau mencegah dari potensi penularan wabah COVID-19 ini. Nah, barangkali seperti apa tanggapan Ustaz? Fadhal. Begini, memang dalam kaidah fikih itu ada ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Yang namanya bahaya itu dicegah secara bertahap. Kalau memang dengan menjarakkan, ada jarak ya antara jamaah itu efektif, silahkan. Tapi yang jadi masalah, kalau itu dilakukan, akan menimbulkan orang berdesakan juga di masjid. Jadi ada namanya saddu dzara'i. Apa itu saddu dzara'i? Mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Misalkan, sudahlah, karena masih, ini sangat baik sekali yang namanya ingin ke masjid itu sangat baik. Mudah-mudahan termasuk orang yaumul la dzilla illa dzilluh, kan orang yang selalu ingin ke masjid. Nah, itu sangat baik. Namun yang jadi masalah adalah konsep saddu dzara'i mengatakan kalau seandainya di bulan Ramadan dibuka sholat di masjid dengan jaga jarak, tiba-tiba yang datang berjubel, bisa ditahan nggak? Nggak bisa. Berarti itu konsepnya saddu dzara'i. Apa itu saddu dzara'i? Sebetulnya boleh, tapi berpotensi mendatangkan yang berbahaya, maka dicegah, jangan. Kenapa khamar sedikit diharamkan? Karena kalau minum dikit pasti ikut banyak. Tapi kalau dihitung kemungkinan misalkan, ini kalau diadakan juga akan berjubel orang datang. Jangan. Jangan. Baik, itu terimakumullah. Ini ada ikhwah kita di Mauritania, Dr. Muhammad Walad Ad-Dado mengatakan gini. Kalau urusan Jumatan, katanya, dia mengatakan masjidnya nggak usah ditutup, tapi dilarang orang masuk. Yang sholat cuma 3 orang saja. Jadi jamaahnya ada, yang lain kena rukhsah, jamaahnya tetap diadakan, yang lain nggak boleh masuk. Kenapa? Kalau diperbolehkan masuk, numpuk lagi. Gitu. Kemudian yang kedua, masalah Jumatan. Yang Jumatan 3 orang aja di dalam. Karena mazhab Hanafi cuma 3. Live streaming sudah ke rumah. Bahkan dalam kitab fikih sunnah, Jumatan itu boleh 2 orang dan boleh di rumah. Jadi yang di rumah, punya anak, udah dewasa, Jumatannya di rumah.
Lihat dalam Said Sabiq, cuma 2 syaratnya. Dan tidak ada hadis secara jelas dan tegas mengatakan harus 40, tidak ada. Akhirnya syiar Jumatnya tetap ada. Namun tadi dari awal saya ingin mengingatkan bahwa jangan berpikir ini kayaknya pahala kita berkurang nih, nggak enak, rasanya kurang nyaman. Makanya kita ini dengan hukum mau main perasaan atau mau main hukum? Ya, kalau memang tidak beda ya sudahlah. Hati kita ini akan dihisab juga sama Allah. Ketika kita nggak nyaman, ya memang yang namanya kondisi darurat itu harus tidak nyaman. Ya alhamdulillah gitu. Namun sekali lagi pahala kita tidak berkurang. Jadi menjadi catatan penting ini, jangan sampai berpikir, rugi kita Ramadan tahun ini lebih banyak, apalagi sedekah lagi membutuhkan itu. Ya tadi sudah disampaikan sama Ketua DPD, ya apa namanya, sedekah kita sudah bulan Ramadan dalam keadaan membutuhkan. Nah, jadi kalau hitung-hitungan pahala, saya kira tidak akan berkurang. Namun hitung-hitungan perasaan kayaknya yang berkurang. Yang nanti permasalahannya adalah di Indonesia. Di Indonesia permasalahannya apa? Ramadan itu tradisi. Ramadan itu tradisi di Indonesia. Maka di Ramadan sebelumnya saya menulis itu merubah Ramadan tradisi. Sekarang ada yang menguntungkan, nggak mudik. Asr awakhir tuh kita bisa serius sekarang. Kenapa? Nggak ada yang mikir mudik, orang mudiknya udah dilarang. Jadi mari kita ambil sisi positif dari hal-hal seperti ini. Nah, yang lain kalau ada yang bertanya silakan, mudah-mudahan bisa dijawab. Ya, jazakallah.